Kali ini kita mau seru-seruan bareng di episode kedua Epic Talk, ngobrolin passion. Oke, matching sama baju. Apa yang lebih penting antara kualitas dan ketepatan waktu? Kalau menurut saya, it's a combination. Kita kalau yang melakukan sesuatu, pekerjaan itu harus dengan kualitas yang maksimal. Kualitas yang sebaik-baiknya, tetapi tetap harus semua pekerjaan itu ada deadline. Nggak bisa kita kerja kualitas bagus tapi deadline-nya molor, nggak mungkin juga gitu. Apa pencapaian terbesarmu? Mungkin dikasih responsibility gede untuk bisa manage project, klien-klien gede, terus di responsible untuk bisa liaise ke banyak department, jadi PIC untuk beberapa projects yang bisa mengubah kerjaan yang ada sekarang gitu. Tips and tricksnya adalah kayak harus tetap curious, harus ada eagernya buat tetap produktif, tetap pengen tahu hal-hal yang nggak pernah ditahuin sebelumnya. Jadi benar-benar harus haus akan knowledge sih, dan nggak malu buat gangguin orang. Bagaimana cara kamu menghadapi situasi kehilangan passion saat bekerja? Kan kadang kita kerja nggak mungkin kerja terus ya, kayak sometimes kita harus take a break dan ingat lagi kenapa sih aku memulai pekerjaan ini gitu. Karena untuk lihat lagi ke belakang, kenapa aku mulai, untuk cari lagi apinya, terus ya keep that same spirit lagi ke depan. Saya ngeliatnya dari pengalaman ya, cuti, ambil cuti, holiday, liburan, hang out with your loved ones, atau do your hobby, and then you can recharge again. Kayaknya sih seperti itu bisa juga ya. Bagaimana cara menjalankan sikap passion dari Epic yang benar? Sikap yang maksimal dalam mengerjakan sesuatu, mencapai hasil yang baik, yang proper, yang comply kalau menurut aku. Bagaimana sikap pemimpin yang bekerja dengan passion? Pertama adalah kita kerja nggak sendirian, gitu ya. Jadi kita kerja dengan tim, gitu. Jadi jangan lupa bahwa mengapresiasi tim itu adalah hal yang sangat penting. Very simple thing, just to say thank you atau tap your team shoulder just to say thank you, I think is essential, gitu ya. Menciptakan suasana kerja yang kompetitif, gitu. Tapi kompetitif yang positif untuk memajukan pekerjaannya mereka, untuk memajukan karir mereka, gitu. Jadi ciptakan suasana yang kompetitif, tapi tetap fun, positif, dan bisa mencapai hasil yang produktivitas yang lebih tinggi. Special gift rekening ponsel. Merchandise sustainability. Keren. Kompetitif, yay or nay? Yay. Selama itu kompetitifnya masih in a positive context. Jadi ya kita kan pasti perlu motivasi untuk selalu achieve lebih, untuk selalu effort lebih. Itu kan benchmarknya pasti dari karyawan-karyawan lain yang dia achievementnya oke banget nih. Itu kan positive influence buat kita untuk achieve more dari mereka kan gitu. Clue pertama. The Lovers. Itu anjingnya doang. Ini kan tebak jenis anjingnya apa? Orangnya nih, orang-orang. Next clue deh. Suka nyetir. Oh, Bulani. Kalau tak suka nyetir, anjing pasti udah Bulani.
orang juga nih. Ada yang bisa menebak? Mas Ipin. Mas Ipin. Buat saya pujian untuk tim itu penting banget sih, tapi jangan berlebihan juga gitu, karena pada saat berlebihan nanti mereka akan berada di comfort zone ya, terlalu nyaman gitu. Jadi pujian itu buat saya penting pada saat yang tepat. Harus bisa tetap profesional gitu, mau nggak mau ya kita memang punya kehidupan lain di luar pekerjaan, tapi work is work gitu. Jadi gimana caranya kita tetap jaga profesionalitas saja, make sure bahwa masalah kita yang personal itu nggak menghambat pekerjaan kita gitu. Ya pasti ada hindrance, tapi gimana caranya kita tetap kasih effort yang terbaik lah meskipun di saat itu kita lagi down. Tantangan pasti selalu ada tantangan. Contoh pertama, tantangan pindah cabang. Ya itu tantangan karena ketemu orang baru, belum tahu timnya kerjanya kayak gimana, jadi harus menyelesaikan ya first thing to do, set up goals biar sama dulu, ya baru running bisnis. High space itu termasuk presentasi CMB Niaga kan. Kalau misalkan kita pengen ada change environment di kerjaan gitu, dibanding kita kerja di situ-situ aja, di meja yang situ-situ aja, kita pengen cari yang environment yang baru gitu, ya udah bisa manfaatin high space yang ada di Sentraya atau di Tower gitu kan, yang konsepnya co-working, terus bisa ketemu banyak orang juga, ketemu tim yang lain, jadi nggak terlalu boring gitu kerjaan lo. Kebetulan aku seringnya di Icon, di Pondok Indah Icon, dan di Pondok Indah Icon itu ada ini apa namanya, tenis meja, pingpong gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai penat sama kerjaan, mungkin main pingpong dulu selesai jam kerja, atau mungkin pas break sama teman-teman. Aku pernah ternyata kalau olahraga, karena tadi datang ngomong pingpong. Aku badminton. Jadi kan ada klub-klub itu loh. Kamu ada yoga, ada lari, yang shy, iya benar shy gitu. Kalau aku pernah cobainnya badminton. Ya mungkin tujuan manajemen biar sehat jasmani dan rohani. Betul. Waktu itu baru masuk ke dunia kerja, jadi baru menyesuaikan gimana sih caranya cari the right balance of kita kasih effort yang maksimal tapi dengan tetap ngejaga kehidupan di luar pekerjaan gitu. Itu emang harus apa ya, itu by time sih nemuin gimana caranya tadi kayak ketika kita harus ketika kita tahu kapan harus take a break, ya udah kita take a step back dari pekerjaan, kita kumpul lagi sama teman-teman gitu untuk maintain social life kita gitu sih kalau